Barisan padi berdiri bak permadani menandakan tanah yang subur dan harapan panen melimpah. Di sisi lain, tampak bonggol jagung tumbuh subur, berdampingan dengan tanaman kacang yang berjajar rapi. Namun di balik hijaunya dusun Babatan di Desa Kepuhrejo Magetan, tersimpan jejak panjang perjuangan petani. Dulu, lahan di sini hanyalah tanah gersang berpasir dan bebatuan. Tanah di sini pun pernah rusak karena penggunaan pupuk kimia tak terkendali. Adalah Ade Maman Eriansyah, biasa dipanggil Maman, seorang mantan penghulu di Kementerian Agama yang berusaha keras memperbaiki tanah di Babadan sejak tahun 2009. Ia terpanggil melihat kondisi tanah pertanian yang kala itu semakin rusak akibat eksploitasi pupuk kimia. Bagi Maman, membiarkan lahan rusak sama saja membuka jalan bagi hilangnya masa depan desa, karena bukan tak mungkin warga memilih menjual lahannya. Maman aktif mengajak warga mengurangi pupuk kimia dengan memanfaatkan pupuk kompos. Saya harus menjadi petani dan terjun ke lahan pertanian. Saya terpanggil oleh kondisi lahan pertanian yang memang pada saat itu kurang menguntungkan. Di samping memang adanya perlakuan para petani yang mengakibatkan tanah itu semakin rusak. Jadi 2009 saya sudah menjadi petani. Ada perubahan nggak Pak saat Bapak terjun awal sebagai petani di tahun 2009 itu hingga saat ini? Ada. Perubahannya terutama di perubahan struktur atau kualitas tanah. Tanah yang tadinya gersang meningkat, pH-nya menjadi tambah subur. Artinya karena tanaman itu memerlukan kesuburan tanah, bukan memerlukan pupuk, tetapi memerlukan kesuburan tanah, maka saya berinisiatif lebih awal adalah langkah pertama untuk bagaimana tanah itu menjadi subur, sehingga komoditi apapun yang ditanam di tanah tersebut akan tumbuh dengan bagus sesuai dengan harapan para petani. Upaya seadanya dari Maman dan warga desa mulai mendapat tantangan demi tantangan. Keresahan Maman memuncak saat menyebar isu keterlambatan distribusi pupuk subsidi. Jika pupuk subsidi tak datang tepat waktu, banyak petani akan kesulitan. Dari situ, Maman bersama sejumlah petani mulai berpikir keras. Bagaimana menyuburkan tanah tanpa bergantung pada pupuk kimia? Titik cerah muncul di tahun 2021. Maman dan kelompok taninya bertemu dengan Pupuk Kaltim yang sedang menggulirkan program AgriSolution. Program ini bukan sekadar bagi-bagi bantuan, melainkan pendekatan pertanian terpadu, mulai dari pemupukan berimbang, penggunaan pupuk non-subsidi, hingga pendampingan petani secara intensif. Jadi memang kami ada penunjukan dari Pupuk Kaltim untuk membantu mensejahterakan petani melalui program Agrosol. Jadi dalam Agrosol ini kita juga selain membantu dengan pengawalan lapangan, kami juga berusaha menghitungkan bagaimana analisa usaha taninya, sehingga petani-petani yang mengikuti program kami mendapatkan peningkatan pendapatan di situ. Nah, yang kedua, kami melihat bahwa Babadan ini orang-orangnya itu sangat kompak dan guyup, sehingga kami bisa melihat banyak kemungkinan yang bisa diraih di desa Babatan ini dengan kekompakan masyarakat di sini. Nah, ketika kami melihat situ di pangan di sini ini sebenarnya perlu kami masuk untuk meningkatkan pendapatan di sini, sehingga kami masuk awal mulanya itu baru 40 hektar di tahun itu, kemudian sekarang sudah mencapai 68. Jadi menurut kami untuk jumlah peserta maupun petani yang ikut di program itu sudah meningkat. Maman pun menggagas pembentukan kelompok tani Babadan Makmur, wadah aktivitas warga dari pertanian, peternakan, perikanan, pembuatan kompos, hingga UMKM lokal. Petani Babadan mulai dilatih membuat pupuk kompos dari kotoran ternak. Meski serba manual, Maman memimpin langsung proses produksi pupuk kompos itu setiap malam. Hasilnya, dalam 4 bulan, tanah yang rusak mulai pulih.
produk yang khusus dari PT Pupuk Altim, EcoPet. EcoPet itu untuk menyuburkan tanah itu secara cepat. Jadi butiran-butiran zat kimia yang ada di dalam tanah, yang terkandung di dalam tanah itu setelah puluhan tahun itu bisa diangkat oleh zat yang namanya EcoPet itu, bisa diuraikan sehingga tanah itu subur, gembur. Bahkan airnya walaupun di lahan pasir, lahan batu nggak pernah surut. Itu keistimewaannya dan bisa membuktikan sendiri nanti. Kita lihat lahannya memang kering, padahal lahan batu pasir dengan pengaruh zat itu. Nah, kemudian untuk aktivator, kami membuat kompos itu ada yang namanya biodek. Biodek itu adalah membangun jamur-jamur pada kotoran hewan sehingga jamurnya itu bisa dimanfaatkan oleh tanah dan tanaman dan mematikan jamur-jamur yang jahat. Jadi pengomposan itu lebih cepat, jamur menguntungkan lebih tumbuh, jamur yang merugikan bisa mati. Jadi efek ke masyarakat juga ya, dari segi ekonomi juga ada peningkatan, dari petaninya hasil panennya meningkat, dari ibu-ibunya yang bergerak di UMKM juga ada pendapatan lain, dari orang-orang yang biasanya kerjanya malam cuma nganggur begadang sekarang produksi kompos, produksi semua kelompok itu malam, perikanan bikin pelet ikan, peternakan bikin pakan ikan, UMKM bikin produk UMKM, kompos bikin kompos malam, menggiling, mengayak, mengemas. Semuanya dilakukan. Semuanya dilakukan pada jam-jam malam kalau di sini. Dampak yang udah dirasakan Pak, misalnya kayak apakah ada peningkatan penghasilan dari sebelum sampai sesudah yang udah dilakukan Bapak sebagai petani selama ini? Iya, 2009 itu rata-rata yang kami peroleh dari satu petak sawah atau lahan yang kami garap itu menghasilkan hasil panen khususnya di padi itu cuma 6 sampai 7 kintal. Itu sudah maksimal. Tanpa dipengaruhi oleh kekeringan atau serangan hama kan gitu. Itu 7 kintal sudah maksimal. Tetapi secara perlahan sampai sebelum PKT bisa ini datang terus meningkat dengan sistem penggunaan organik yang bisa meningkatkan pH tanah sehingga tingkat basa tanah itu bisa meningkat dan keasaman tanahnya menurun sehingga tanaman berangsur-angsur pulih walaupun kami mengurangi penggunaan pupuk kimia karena pupuk kimia akibatnya bukan malah baik untuk struktur tanah tapi juga merusak struktur tanah sehingga penghasilan kami semakin lama semakin meningkat dari 7 kintal maksimal kemudian sampai saat ini itu ada yang rata-rata 1 ton 10 kuintal per kotak dan itu dari warga kami, teman-teman kami banyak yang mengalami panen itu sampai 4 kali karena tidak ada kendala di tanah. Hama juga berkurang sehingga bisa panen padi sebanyak 4 kali dalam 1 tahun, 1 musim. Kalau harapan Bapak sendiri selain tadi perbaikan harga gabah, terus perbaikan masalah perairan juga permodalan tuh apa sih Pak yang masih diharapkan petani gitu Pak? Dari petani khususnya yang sangat diharapkan saat ini adalah selalu saya konsentrasi ke peningkatan kualitas itu, peningkatan kualitas kesuburan tanah. Jadi diharapkan pada petani-petani itu, ayolah kita ini karena di dusun Babatan ini sudah ada kelompok yang memang berkeinginan untuk memajukan itu, para petani yang lain juga ikut serta aktif bersama-sama untuk bersama-sama merawat dan menyuburkan tanah yang kita miliki, kita diami ini untuk masa depan kita dan anak cucu kita. Itu harapan kami ke depan, sehingga kekompakan kami akan meningkat dan memang tanah yang subur yang kita cita-citakan itu insya Allah akan kita rasakan di samping untuk kita juga untuk keturunan kita ke depan, gitu.
Jadi sangat diharapkan dukungan-dukungan atau secara moral dari pihak-pihak manapun agar keinginan-keinginan kami itu bukan hanya keinginan petani kami di dusun kami, tetapi juga lebih luasnya ke desa dan desa-desa lain. Terakhir Pak, tadi kan sebenarnya kisah Bapak tuh sebenarnya udah cukup untuk diri sendiri berhasil gitu, tapi kenapa masih mau mengajak orang lain agar bisa merasakan hal yang sama gitu? Iya, karena sifat dan pendapat juga emang nggak sama. Dari setiap orang juga nggak sama. Kadang mereka kebanyakan sistemnya itu cuman melihat, tapi untuk mencoba diri sendiri itu sangat susah. Maksud kami, ayolah dicoba, diterjuni. Ayolah produk yang kami produksi, misalkan kompos untuk meningkatkan pH tanah, meningkatkan kesuburan tanah ini diaplikasikan. Nah, maunya mereka itu ya langsung jadi, kan gitu, langsung jadi. Kan itu hal yang nggak mungkin. Kalau tanpa ketelatenan, kesabaran, ketekunan kita sebagai petani juga, itu nggak mungkin langsung jadi. Mungkin efek dari penggunaan itu bisa 1 kali 2 kali musim tanam,